Maka datang dengan dua riwayat, wajabat mahabbati. Dan di riwayat yang lain di Musnad Imam Ahmad, huqqat mahabbati. Yang maknanya keduanya sama. Bahwa Allah Jalla wa'ala telah mewajibkan atas dirinya untuk menjadikan rasa cinta kasih kepada hamba-hambanya dikarenakan hamba-hambanya mencintai karena Allah. Maka ini adalah keutamaan yang pertama di dunia. Adapun keutamaan yang kedua masih di dunia, istisyar bihalawatil iman. Maka dengan kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, Allah akan menjadikan di hati kita kelezatan, kemanisan dari iman yang Allah berikan di dalam hati kita. Maka Nabi Muhammad SAW telah bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik yang muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah SAW, "Man kunna fihi salasatun, man kunna fihi wajada halawatal iman." Bahwa didapatkan dari 3 perkara yang jika dia itu ada satu dari diantaranya akan mendapatkan halawatal iman, akan mendapatkan kelezatan iman di dalam hatinya. Maka yang pertama, ayakunallah wa rasulah ahab mimman siwahu. Bahwa dijadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari kecintaan kepada seluruh manusia. Wa an yuhibbul mar'u li akhihi mahabbatan lillah. Dan seorang mencintai kepada saudaranya dikarenakan kecintaan kepada saudaranya karena Allah. Maka 2 perkara ini dan kita tinggalkan yang ketiga untuk mempersingkat waktu. Maka ini adalah poinnya. Seseorang yang mencintai saudaranya dikarenakan Allah, keutamaan yang kedua adalah dia akan merasakan wajada halawatal iman, kemanisan iman yang ada di dalam hatinya. Maka ini dari keutamaan orang-orang yang saling mencintai dikarenakan Allah Jalla wa'ala mempunyai keutamaan di dunia. Pertama, Allah akan mencintainya seperti dia mencintai saudaranya. Dan yang kedua, akan merasakan kelezatan iman. Adapun perkara yang ketiga, di sini kita beralih kepada al-masalih al-ukhrawiyah, maslahat di hari akhirah, bukan di dunia. Maka untuk maslahat di hari akhirah, dari keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah, rahah fil mahsyar, ar-rahatu fil mahsyar. Maka yang ketiga, dia akan dalam keadaan tentram, happiness, dalam keadaan kebahagiaan di padang mahsyar. Apa itu di padang mahsyar? Di padang mahsyar telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Miqdad Ibnul Aswad, bahwa pada hari itu dikumpulkan dari jin dan manusia mulai dari penciptaan Adam ila next generation yang setelahnya sampai hari kiamat, the doomsday. Hari kiamat dibangun, maka dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di tempat satu, di padang mahsyar. Dan sifatnya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad Ibnul Aswad, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil, fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil araq, faminhum man yakunu ala ka'baih, faminhum man yakunu ala haqwaih,
Faminhum man yuljimuhul araqu iljaman. Fa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila fihi. Maka di dalam hadis yang agung ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil. Akan diturunkan mentari kepada kepala-kepala Bani Adam dan jin, yang mana pada saat itu dikumpulkan fi sa'idin wahid, mulai dari penciptaan Adam sampai akhir zaman, di hari kiamat, the end of the world, di penghujung dari kehidupan dunia, semuanya fi sa'idin wahid, ditempatkan di tempat padang yang satu, jumlah yang banyak. Maka diturunkan tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil, hanya sekedar 1 mil. 1 mil berapa kilo? 1 mil adalah 1,2 1.200 meter. Itu dinamakan 1 mil. Maka mentari akan diturunkan seakan-akan seperti lafaz mil, seperti itu. Maka di sini kita kembali kepada lafaz lugatil arabiyah, makna al-mail sama. Seperti yang kami sebutkan, dia di atas dari 1 kilo. Maka seperti kita pernah pelajari dulu di senior high school, junior high school, bahwa jarak matahari dari bumi kepada matahari berapa? Yang saya ingat 14,000 bla bla bla, yakni 14 triliun kilometer. Dan kita rasakan di siang hari di Kendari ini sangat panas di saat cuaca cerah. Padahal jaraknya tadi seperti yang kita pelajari dulu, 14 triliun kilometer. Ini hanya bimiqdari mil, hanya 1 kilo lebih 200 meter. Maka bagaimana keadaan manusia disifatkan di dalam hadis? Fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil arq. Maka manusia tergantung amalan-amalan mereka dalam keadaan banjir keringat. Faminhum man yakunu ala ka'bih. Maka di antara mereka ada yang keringatnya membanjiri kedua mata kakinya. Di antara mereka ada sampai kepada betis-betisnya. Bahkan di antara mereka hakawai, pinggang-pinggangnya. Bal man yuljimuhul araqu iljaman. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Sampai Nabi menunjukkan kepada mulut. Maknanya keringatnya membanjiri mulutnya. Maka dia berenang-renang agar tetap bisa bernafas dari keringatnya yang bercucuran. Dikarenakan dehydration. Dikarenakan keluar dari tubuh seluruh manusia dikarenakan panasnya sehingga banjir keringat. Maka di saat keadaan seperti itu, maka di sana ada sekelompok manusia firahah, dalam keadaan happiness, dalam keadaan tentram. Maka siapa mereka di antaranya? Inilah dari keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah. Yang pertama datang di dalam hadis yang masyhur bainakum. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh. Bahwa ada 7 kelompok manusia. Yang mana mereka itu dalam keadaan happiness, dalam keadaan kebahagiaan. Disebutkan yaumun sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh. Di riwayat fi dhilli arsyihi. Maka ada 7 kelompok yang Allah naungi dengan naungan di bawah arsy-Nya. Kalimat dari naungan arsy-Nya kalimat yang sahih, dan ini kalimat yang mufassarah, menjelaskan di dalam beberapa hadis yang bersifat mutlak lafadznya, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh.
7 manusia yang akan dilindungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Maka di beberapa riwayat disebutkan tahta dhilli arsyihi, dia dilindungi di bawah naungan ars Allah yang maha luas. Maka siapa yang 7? Tidak usah dibahas yang 6, seperti al-imamul adil, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Di sini dia poin pendalilannya, bahwa 2 orang yang saling mencintai karena Allah bertemu seperti kita sekarang karena Allah di masjid-masjid, di majelis-majelis ilmu, dan berpisah pun karena Allah. Maka suatu hari bisa jadi terjadi perpisahan yang sangat dramatisir, di mana seseorang yang saling mencintai dengan saudaranya ini berpisah untuk selamanya, bahkan sayonara. Karena apa? Karena dia berbeda manhajnya dengan akidah dan manhaj yang dianut oleh saudaranya ini, sehingga yang memisahkan mereka karena Allah, dan tidaklah mereka bersatu di majelis-majelis ilmu kecuali juga karena Allah. Maka di sini poin pendalilannya rahah, ar-rahah fil mahsyar. Dan masih seperti ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih dari Abi Hurairah dengan lafaz yang lain. Yaqulu ta'ala di hadits qudsi fi yaumil mahsyar, ainal mutahabbuna fi jalali udhilluhum yauman la dhilla illa dhilli. Ainal mutahabbuna fiyya, maka mana orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karena aku? Udhilluhu yauman la dhilla illa dhilli, aku akan menaunginya di mana pada hari itu tidak ada naungan dari siapapun kecuali naunganku. Maka ini pun suatu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan begitu pun dari keutamaan fil akhirah, dan ini adalah keutamaan yang keberapa? Silahkan dijawab, siapa yang ngantuk menjawab. Keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Hakada ula. Maka di keutamaan yang keempat ini, yugbituhum asyuhada wal anbiya, maka kenikmatan Allah bagi mereka, orang-orang yang mencintai karena Allah di hari akhirah, Allah akan memberikan balasan yang besar sebagai al-jaza min jinsil amal. Dulu di dunia mereka saling menziarahi, saling bermajlis, saling membantu karena Allah. Maka di hari akhirah Allah berikan pahala al-jaza min jinsil amal yang sangat besar, sampai-sampai yugbituhum al-anbiya'u wasyuhada. Apa maknanya? Yugbituhum dari gibtoh, dan makna al-gibtoh adalah cemburu, hasad, namun hasad yang boleh. Maka makna al-gibtoh dari hasad yang boleh seperti di antara kalian di sini melihat kepada ustadz kalian yang mempunyai ilmu dan berdakwah untuk Allah di jalan Allah, maka kalian merasa gibtoh. Masya Allah, Ustadz Hasan mempunyai ilmu, berdakwah setiap harinya, beribadah, mengajar kita dan berdakwah full day, full night, beribadah dengan ilmu, beribadah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, bukan penuh kebid'ahan tapi dengan sunnah. Maka kalian di sini gibtoh, aku ingin menjadi seperti dia. Maka di sini dinamakan gibtoh, hasad yang boleh. Adapun hasad yang haram ditambah dengan yuridu zawali nikmah, menginginkan kenikmatan yang ada itu hilang. Itu hasad yang haram. Maka di sini menjadikan keutamaan yang akan Allah berikan kelak di hari kiamat, membuat para nabi
Dan para syuhada merasakan cemburu karena kenikmatan yang sangat besar ini. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibnu Jabal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal mutahabbina fillah yaumal qiyamah ja'alahumullah alal